kitab Al-Mursyidul Amin ila Mau'izatil Mu'minin. Ini kitab ini karangan siapa Bapak Ibu? Imam Ghazali. Al-Imam Ghazali. Ghazali. Imam Ghazali siapa namanya? Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi nama Imam Ghazali bapak dan kakeknya sama Pak. Semuanya Muhammad. Nama Imam Ghazali Muhammad, nama bapaknya Muhammad, nama kakeknya Muhammad. Nah, ini Masya Allah. Ini ada kisah unik Pak tentang Imam Ghazali. Dan kisah ini menunjukkan kealiman Imam Ghazali. Satu ketika ada orang soleh bermimpi Nabi Musa protes kepada Allah. Kan ada hadis seperti ini, ulama ummati ka'ambiya ibani Israel. Kata Nabi Muhammad, ulama-ulama umatku kedudukannya sama dengan nabi-nabinya Bani Israel. Akhirnya Nabi Musa protes, ya Rabb, masa ulama-ulama Nabi Muhammad itu sama dengan nabi-nabiku, katanya. Akhirnya Allah mendatangkan Imam Ghazali. Kata Allah, Musa coba tes dia. Dites oleh Nabi Musa. Ditanya, fulan siapa namamu? Apa jawaban Imam Ghazali? Namaku Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nabi Musa mengatakan, fulan, yang aku tanyakan namamu. Kenapa engkau menyebutkan nama bapak dan kakekmu? Sebut saja Muhammad, selesai. Engkau malah bilang Muhammad bin Muhammad. Apa kata Imam Ghazali? Wahai Nabi Musa, Allah ketika bertanya kepadamu, wa ma biyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Apa engkau jawab? Hiya asaya atawakka'u biha wa husyu biha ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Jadi Nabi Musa mengatakan, wahai Tuhanku, ini adalah tongkat yang aku gunakan untuk bersandar dan aku gunakan untuk berjalan, aku gunakan untuk menggembala kambing. Kata Imam Ghazali, Allah hanya bertanya apa di tangan kananmu. Engkau sebetulnya cukup jawab, ini tongkat, selesai. Kenapa engkau jawab ini buat ini, buat itu, buat ini, buat itu? Maka Nabi Musa pun mengakui kekalahannya. Oh iya betul ya. Ternyata ulamanya Nabi Muhammad keilmuannya sama dengan nabi-nabinya Bani Israel. Ini Masya Allah, Imam Ghazali itu ahli debat Pak ya. Ahli debat, sampai Nabi Musa ya kalah. Masya Allah. Nah, ini luar biasa Imam Ghazali. Imam Zamakhsyari yang keilmuannya di atas beliau itu ketika debat dengan Imam Ghazali masih kalah juga. Nah, maka beliau ini disebut dengan ahlul jidal, jago debat ya. Nah, dalam kitabnya ini beliau membahas tentang sholat. Qala al-musannif, kita masih membahas tentang sholat. Imam Ghazali mengatakan, wa yabtadi'u bi qira'atil Fatihati bi tamami tasydidatiha wa hurufiha. Setelah membaca iftitah, maka hendaklah membaca surat Al-Fatihah dengan menyempurnakan tasydid-tasydidnya dan menyempurnakan huruf-hurufnya. Wa yajtahidu fil farqi bainad dhadi wat-tha. Dan hendaklah dia berusaha untuk membedakan mana huruf dhad dan mana huruf tha. Wa yaqulu amin wa yumidduha, dan setelah waladhdallin mengatakan amin, dan hendaklah memanjangkan huruf alifnya amin. Wala yasilu amin biqaulihi waladhdallin, dan disunahkan tidak menyambung waladhdallin dengan amin. Jadi setelah waladhdallin diam sejenak, setelah itu baru amin. Itu sunnah. Titik sampai situ dulu. Inilah redaksi yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Apa kata Imam Ghazali?
beliau, wa yabtadi'u bi qiraatil Fatihah. Setelah membaca doa istiftah, maka hendaklah membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah memiliki banyak sekali khasiat Bapak Ibu. Salah satunya apa yang disebutkan oleh Habib Salim di dalam kitabnya Naful Miskil Adiri. Jadi kata beliau, surat Al-Fatihah ini kata Imam Ghazali bitamami tasydidatiha, harus dibaca dengan menyempurnakan tasydidnya. Kira-kira tasydid yang ada di dalam surat Al-Fatihah ada berapa Bapak Ibu? Ada 14, betul. Mau dihitung lagi? 14 ya. Itu disebutkan di dalam kitab Safinatun Najah bahwa tasydid yang ada di dalam Fatihah ada 14. 14 tasydid ini harus dibaca. Kalau satu saja tertinggal maka sholatnya tidak sah. Apalagi tasydid yang ditinggalkan adalah tasydid iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat di dalam Fathul Mu'in, orang yang sengaja meninggalkan iyyaka na'budu tasydidnya, dia kafir. Bukan cuman tidak sah sholatnya, tapi juga murtad. Ini kalau sengaja. Kalau tidak sengaja, maka tidak kafir, tidak murtad, tapi sholatnya tidak sah. Kok bisa separah itu Pak Ustaz? Iya, karena kalau kita lihat artinya Pak, dibaca tasydid dengan tidak dibaca tasydid, artinya sangat berbanding terbalik. Kalau yang betul pakai tasydid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Itu arti yang betul dan bacaan yang betul. Tapi kalau seandainya tasydidnya ditinggalkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka artinya adalah hanya kepada sinar matahari kami menyembah dan hanya kepada sinar matahari kami meminta pertolongan. Jadi seolah-olah dia adalah budak matahari, matahari sebagai Tuhan. Ini kira-kira agama apa yang menyembah matahari? Agama Shinto ya di Jepang. Nah, Shinto gendeng, muridnya Wiro Sablon. Ya. Nah maka hati-hati ketika membaca surat Al-Fatihah. Ketika mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka tasydidnya harus betul-betul terbaca ya. Sampai sini paham? Nah, tasydidnya harus dibaca. Wa hurufiha, begitu pula hurufnya harus disempurnakan. Baca walau dhalin harus betul. Walau do dibaca do, jangan dibaca zo. Do itu sifatnya adalah jahar, rokhawah, itba, istitolah, ismat, ya, dan isti'alah. Walau, jadi ketika do ada istitolah. Walau boleh di kanan, walau boleh di kiri, walau boleh dua-duanya, walau boleh, amin. Jangan baca do karena do tidak istitolah. Walazzolin, salah. Kemudian ya beberapa imam ketika membaca alhamdulillah haknya gede. Alhamdulillah salah juga, bisa membatalkan sholat. Nah maka DKM tanggung jawab, harus betul-betul memilih imam yang bacaannya benar, yang bacaannya tepat. Wayahnya imam-imam yang bacaannya mungkin kurang fasih karena belum talaki dan lain sebagainya. Pertama saya anjurkan sadar diri dulu, mawas diri dulu. Sekarang udah banyak orang belajar baca Quran. Dulu iya, orang ustadz seustadz-ustadznya, betul nggak? Dulu orang ustadz seustadz-ustadznya nggak ada yang paham baca Quran ya. Sekarang anak-anak muda yang kerja di PT pun bacaan udah fase-fase Pak. Anak-anak muda yang dagang-dagang pinggir jalan pun Qurannya sudah fase. Nah maka waktunya sekarang kita menyerahkan kepada yang
fasih bacaannya. Jangan gengsi, aing ustaz tiba heula. Jangan gengsi. Ini perkara agama, perkara surga dan neraka, perkara dosa dan pahala. Hati-hati, ya. Wa yaqulu amin wa yumidduha, membaca amin dan memanjangkannya. Amin. Tapi di dalam tafsir Sawi cara baca amin ada 4. Ada amin, ada amin, A-nya pendek. Ada imalah, amin. Tapi jangan dipraktekannya. Amin. Ini udah, amin. Jamaah badal kalau amin. Amin. Ya, ada imalah. Nah, ada amin. Nggak pakai ya, amin. Tapi nanti cek lagi ya di tafsir As-Sawi, Hasyiyah tafsir Jalalain. Ada 4 cara membaca amin. Apa artinya amin? Amin itu artinya istajib. Dalam ilmu nahwu namanya isim fiil. Bentuknya isim amin, tapi maknanya fiil amr. Istajib lana, istajib doa'ana, kabulkanlah doa-doa kami ya Rabb. Itu maknanya. Wala yasilu amin biqaulihi waladhdallin, jangan menyambung amin dengan waladhdallin. Ini sunnah, Pak. Jadi ketika imam bilang waladhdallin, nah makmum senyap dulu sebentar, kira-kira 1 detik 2 detik ya. Senyap sebentar, setelah itu kompak amin. Jangan imam masih waladhdallin. Linnya belum selesai udah amin aja. Tunggu sampai selesai waladhdallin, dikasih sedikit jeda, sama-sama kompak amin. Itu sunnah. Titik, wallahu a'lam. Insyaallah pembahasan berikutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nanti akan dibahas, Pak. Sholat subuh afdolnya baca surat apa? Maghrib surat apa? Isya surat apa? Ada ketentuannya. Kadang kan kita ngasal ya. Wah, seabang kita dah. Ternyata ada ketentuannya. Maghrib, Isya, subuh, zuhur, asar. Sholat Jumat, sholat sendiri, sholat jamaah, itu ada ketentuan surat-surat yang harus dibaca. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.